Ya, baiklah kita akan membahas contoh soal hukum Hess yang pertama. Kalian lihat di sini, ini adalah ada siklus dari reaksi ya, di mana di sini kalian diminta dari reaksi siklus Hess ini diminta berhitunglah nilai perubahan entalpi reaksi dari reaksi NH3 plus HCl menghasilkan NH4Cl ya. Nah, kita ketahui bahwa NH3 plus HCl ini merupakan posisi awal, keadaan awal. Sementara NH4Cl ini adalah kondisi atau posisi akhirnya. Nah, berarti menurut hukum Hess bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung dari keadaan awal dan akhir, berarti yang lain reaksinya harus menyesuaikan arahnya. Nah, kita ketahui bahwa perubahan entalpi delta H2 ini ya, dia tidak sesuai arahnya. Berarti harus dibalik reaksinya untuk delta H2. Sementara untuk delta H3 arah reaksinya sudah benar, berarti tidak perlu dibalik lagi. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya ya, tinggal kita tulis saja delta H ya, delta H reaksi entalpi ini sama dengan min, karena dibalik delta H2 menjadi min delta H2 plus delta H3. Kita masukkan nilainya delta H sama dengan min delta H2 tambah delta H3 sama dengan min. Nah, nilai dari delta H2 adalah min 138 min kali min 138 ditambah min 314 kilojoule. Jadi 138 dikurang 314 kilojoule. Hasilnya adalah min 176 kilojoule. Berarti delta H reaksi atau perubahan entalpi reaksi NH3 plus HCl menghasilkan NH4Cl mempunyai nilai sebesar min 176 kilojoule. Bersifat eksoterm, melepaskan kalor sebesar 176 kilojoule. Baiklah, kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui data sebagai berikut ya. S plus 3/2O2 menghasilkan SO3 di mana delta H-nya min 395,2 kilojoule. 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3, delta H-nya sama dengan positif 198,2 kJ. Pertanyaannya, tentukanlah delta H reaksi. Ya. Jadi yang perlu kalian pahami pada hukum Hess ini adalah pada posisi awal atau reaksi awal dan reaksi akhir. Nah, ini yang menjadi acuan. Ya. Jadi yang menjadi acuan adalah reaksi S plus O2 menghasilkan SO2. Ya, seperti ini. Nah, perhatikan. S plus O2 harus ada di posisi sebelah kiri. Nah, sesuaikan. S plus O2 sudah ada di sebelah kiri atau belum? Ternyata sudah, berarti tidak perlu dibalik. Ya. Sementara reaksi yang kedua, ya, SO2 harus sebelah kanan. Sementara reaksi yang kedua diketahui SO2 sebelah kiri. Ya, berarti harus dibalik. Ya, dibalik, dan koefisien SO2 adalah 1, sementara di data adalah 2. Berarti harus dibagi 2, dibalik dan dibagi 2 reaksinya ya, sehingga seperti ini. Hasilnya ya. Yang reaksi S plus 3/2O2 masuk SO3 tetap ya, SO3 menghasilkan SO2 plus setengah O2 dibalik. Semula jadi positif, delta H-nya menjadi negatif dan delta H-nya dibagi 2 menjadi min 99,1 kilojoule. Ya. Kita perhatikan SO3-nya habis. 3/2 dikurangi setengah adalah 2/2, 1 ya. Sehingga reaksinya menjadi S plus O2. Yang sisa dari pengurangan O2 adalah 1 O2 menghasilkan SO2. Ya, tinggal dijumlahkan delta H-nya. Delta-nya sebesar min 494,3 kilojoule. Nah, demikian contoh soal daripada penerapan hukum Hess. Baiklah, kita akan membahas contoh soal untuk yang menggunakan data entalpi pembentukan.
Misalnya di sini diketahui data entalpi pembentukan standar untuk C3H8 adalah min 104 kJ per mol, CO2 sama dengan min 394 kJ per mol, H2O min sama dengan min 286 kJ per mol. Pertanyaannya, tentukan delta H reaksi untuk reaksi C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Ya, kita ketahui bahwa untuk mencari delta H reaksi, ya, kita harus bisa membedakan mana yang reaktan dan mana yang produk, ya, mana yang reaktan dan mana yang produk. Reaktan adalah di bagian sebelah kiri tanda panah, produk adalah di sebelah bagian sebelah kanan tanda panah. Nah, kita ketahui rumus daripada mencari delta H reaksi menggunakan data entalpi pembentukan standar adalah delta H reaksi sama dengan entalpi pembentukan produk dikurangi data entalpi pembentukan reaktan. Nah, kita ketahui di sini yang bagian produk adalah CO2 dan H2O. Jadi ikut sertakan koefisien dari masing-masing molekul atau senyawanya. Berarti 3 kali delta HFCO2 ditambah 4 kali delta HF H2O min 1 ya dikurangi entalpi pembentukan reaktan 1 kali delta HFC3H8 ditambah 5 kali entalpi pembentukan untuk molekul O2. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui bahwa untuk molekul gas diatomik seperti O2, H2, ya, N2, F2, Cl2, ya, I2 mempunyai entalpi pembentukan 0. Ya, mempunyai entalpi pembentukan 0. Jadi langsung dimasukkan angkanya saja 0, ya. Masukkan angkanya untuk entalpi pembentukan CO2 min 394 berarti 3 kali min 394 ditambah 4 kali min 286 dikurangi 1 kali min 104 ya, ditambah 5 kali 0. Dapat hasilnya min 1182 kJ ditambah min 1144 kJ ya, min 104 kJ ya. Atau data H reaksi sama dengan min 2326 kJ ditambah 104 kJ. Didapatkan hasil akhirnya dari perubahan entalpi reaksinya adalah min 2222 kJ ya. Jadi seperti itu. Jadi mencari entalpi reaksi tinggal kalian kurangi entalpi pembentukan produk dikurangi perubahan entalpi pembentukan reaktannya. Baiklah, kita lanjutkan, kita bahas mengenai contoh soal yang menggunakan data energi ikatan. Nah, misalnya ada soal seperti ini, diketahui data energi ikatan dalam satuan kilojoule per mol dari ikatan CH ya tunggal 413, O rangkap 2 495, C ikatan rangkap O 799, OH tunggal 463. Nah, pertanyaannya tentukan perubahan entalpi ya, atau delta H dari reaksi berikut. CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah harus kita buat atau identifikasi dahulu struktur daripada senyawa-senyawa ini yang bereaksi. Ya. Seperti ini ya. Jadi dibuat dulu strukturnya supaya kita tahu jenis ikatan yang terdapat di dalam senyawa-senyawa atau molekul yang bereaksi. Nah, seperti ini. CH4, C tangannya 4 ya, tunggal CH. Kemudian O2 ikatannya rangkap 2 ya. CO rangkap 2 untuk CO2 seperti ini, H2O, OH tunggal ada 2 seperti ini ya. Jangan lupa koefisiennya tuliskan kalau memang ada koefisiennya ya 2 seperti ini 2H2O. Nah, ini ketinggalan ya, ada 2HOH. Oke, selanjutnya
Kita ketahui bahwa dalam mencari entalpi reaksi ya untuk menggunakan data energi ikatan berhubungan dengan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan, di mana pemutusan ikatan terletak di sebelah kiri tanda panah, pembentukan ikatan terletak di sebelah kanan tanda panah. Rumusnya adalah entalpi reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan ikatan dikurangi jumlah energi pembentukan ikatan. Jadi kiri dikurang kanan ya. Jadi yang sebelah kiri dikurangi sebelah kanan. Energi pemutusan ikatan dikurangi energi pembentukan ikatan. Nah, kita ketahui di sini ya, CH ada 4. Jadi 4 kali ikatan CH ditambah O ya. Koefisiennya ada 2, berarti 2 kali energi ikatan O dengan O dikurangi. Nah, di sini CO-nya ada 2 ya, 2 kali CO. Energi ikatan CO rangkap 2 ditambah 4 kali. Nah, ini ada 2 kan ya. 2 di sini lupa nih. Kalikan koefisiennya 2. Nah, ini ada koefisiennya 2. Jadi 2 kali 2 4. Jadi ini 2 ya, ada 2 di sini ya, kali 2 4 jadi 4 OH. Nah, masukkan angkanya. Delta H sama dengan 4 kali. CH berapa? 413. 4 kali 413 ditambah 2 kali O rangkap 2 495. 2 kali 495. Ya. Masukkan 4 kali 413 tambah 2 kali 495 dikurang 2 kali CO rangkap 2 799 berarti 2 kali 799 ditambah 4 kali OH berapa di sini 463 berarti 4 kali 463 didapatkan hasilnya adalah 2642 kJ dikurang 3450 kJ. Didapatkan hasil akhirnya entalpi reaksi tersebut adalah min 808 kJ. Ya. Jadi reaksi CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O ya, mempunyai entalpi reaksi sebesar min 808 kJ. Jadi dalam mengerjakan atau mencari entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan, kalian harus memahami dulu struktur yang terkandung dari senyawa atau molekul yang bereaksi. Ya, seperti itu. Terima kasih.